Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Mungkin selama ini kita sering menyebut, sering memahami tentang Allah dan tentang Muhammad. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya antara yang kita sebut Allah dan yang kita sebut Muhammad itu adalah sesuatu yang sama, namun sebenarnya akan berbeda. Apabila kita menyebut Allah, maka diri kita masih berada di dalam dualitas, yaitu siang, malam, baik dan buruk. Sehingga apabila kita menyebut Allah di dalam kondisi hati kita kotor, maka justru di saat kita menyebut Allah itu akan semakin membuat diri kita itu kotor. Kotor yang saya maksud di sini adalah semakin menumbuhkan keegoan kita, semakin menumbuhkan keakuan kita, semakin menumbuhkan sifat merasa kita, dan hal itu tidak kita ketahui dan tidak kita sadari. Dan apabila disadarkan, diingatkan oleh orang lain, seringkali kita menolaknya, membantahnya, mendebatnya, karena apa yang kita lakukan sudah benar menurut kita, yaitu saya atau kita selalu menyebut, berzikir asma Allah, 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 Allah. Namun ketahuilah bahwa Allah itu bersifat dualitas. Dia berada di dalam kodrat, dan dia yang menentukan irodat, dia yang menentukan kodok, dan dia yang menentukan kodar seseorang. Apabila kita menyebut nama Allah dengan hati yang kotor, maka justru akan menambah kotornya diri kita, hijab yang ada di dalam diri kita, yaitu berupa sifat merasa dan lain sebagainya. Dan apabila kita menyebut nama Allah tapi dengan kebersihan hati, yang kita dapatkan adalah kebeningan hati kita, keheningan hati kita, kesucian hati kita. Jadi Allah adalah suatu sifat yang dia bisa membesarkan sesuatu, menumbuhkan sesuatu, memperbesar sesuatu yang ada di dalam diri kita, tergantung isi kadar yang ada di dalam diri kita. Banyak sekali kita melihat, mendengar, menyaksikan orang yang takbir Allah Allah, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, tidak mencerminkan dan tidak berperi kemanusiaan yang baik. Hal itu terjadi karena dia di dalam menyembah Allah, menyebut Allah, memuji Allah, mengagungkan nama Allah tanpa disertai dengan kebeningan hati, tanpa disertai dengan niat yang baik, tanpa disertai dengan maksud dan permohonan yang hanya kepada Allah. Mereka di dalam menyebut nama Allah masih ada embel-embel, masih ada tujuan tertentu, masih ada kepingin ini, kepingin itu, kepingin kebal, kepingin jadi ahli pengobatan, bisa nerawang, bisa macam-macam keinginan di saat dia memanjatkan dan menzikirkan, mengagungkan asma Allah itu. Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita sadari, agar diri kita tidak terjebak dan tidak menyalahkan Allah apabila kita melihat seseorang yang menzikirkan Allah, mengagungkan nama Allah, namun di dalam akhlaknya, di dalam pribadinya tidak tercerminkan sebagai pribadi yang dekat kepada Allah. Justru di dalam perilakunya, di dalam pribadinya selalu mencerminkan sifatnya iblis atau sifatnya jin, bahkan sifatnya setan. Menang sendiri di dalam berkata-kata, di dalam berdebat, mudah tersinggung,
merasa dirinya lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang-orang di sekitarnya. Begitulah jin, iblis itu mengenal Allah, dia beribadah kepada Allah, dia sampai saat ini pun masih menyembah kepada Allah, tetapi dia tidak mengenal Muhammad, dia tidak menyebut Muhammad, sehingga di dalam diri iblis itu tidak disertai sifat jamal, yaitu sifat keindahan, sifat sempurna, yaitu sifat maha suci dan maha agungnya Allah. Sehingga iblis itu tidak dikaruniai kesucian hati, tidak dikaruniai keindahan pribadi, karena dia tidak menyembah, karena dia tidak mendekat, karena dia tidak mengenal Muhammad. Untuk itu, kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah SAW, dan Allah telah jadikan Rasulullah SAW sebagai manusia untuk kita jadikan imam, kita jadikan contoh di dalam setiap akhlak pribadi yang kita lakukan. Di dalam ilmu mengenal diri, maka ada istilah Allah itu namaku, Muhammad itu rahasiaku. Seseorang yang memuji Allah, seseorang yang menyebut nama Allah, sesungguhnya mereka sedang mengagungkan sifat, sedang mengagungkan nama, dan sedang mengagungkan af'al atau perbuatan. Jadi Allah di sini adalah seseorang yang memuji kepada dualitas di dalam sifat, dualitas di dalam asma, dan dualitas di dalam perbuatan. Di dalam sifat ada sifat baik dan sifat buruk. Di dalam asma atau sebutan atau kata-kata, di situ ada baik dan ada buruk. Di dalam perbuatan, di situ pun ada baik dan ada buruk. Berbeda dengan kondisi Muhammad. Muhammad adalah himpunan jamal daripada Allah dan himpunan daripada kamal daripada Allah. Di dalamnya ada sifat keindahan, sifat ya Rahman, sifat ya Rahim, sifat ya Qudus, sifat ya Salam, dan lain sebagainya. Di dalamnya ada sifat kesempurnaan, yaitu sifat keagungan daripada Allah dan sifat kesucian daripada Allah. Jadi yang disebut Allah adalah di dalamnya terkandung dualitas, yaitu kodrat, irodat, kodok, dan kodar, yang meliputi sifat, yang meliputi asma, setiap nama, setiap sebutan, setiap huruf, dan setiap kata-kata, yang meliputi setiap af'al atau perbuatan. Dan Muhammad yang saya maksud di sini adalah Nur Muhammad, yang merupakan batin daripada Rasulullah SAW, batin daripada Sayyidina Muhammad yang bermakom di Madinah. Batin daripada Rasulullah inilah yang disebut Muhammad, yang disebut Nur Muhammad, yang disebut Ahad, yang disebut Ahmad. Segala sesuatu itu diciptakan dari Nur Muhammad ini, sehingga segala sesuatu itu menjadi nampak, menjadi indah, menjadi sempurna wujudnya, dan menjadi alam semesta. Di dalam diri insan, di situ adalah rahasia daripada Muhammad, rahasia daripada Allah. Maka di dalam diri insan terdapat rahasia Allah, dan kedudukan rahasia Allah itu ada di dalam sifat, ada di dalam namanya, dan ada di dalam perbuatannya. Namun apabila kedudukan Allah yang ada di dalam sifat diri insan, asma atau nama diri insan, dan di dalam perbuatan diri insan, apabila dia tidak terhubung di dalam batin daripada Muhammad yang ada di dalam
batin insan yang disebut Muhammad, yang disebut Nur Muhammad, yang disebut Ahad, yang merupakan himpunan daripada jamal dan kamalnya Allah, himpunan daripada keindahan, keagungan, dan kesucian daripada Allah, maka jangan harapkan perbuatan seseorang, kelakuan dan sifat seseorang itu, nama dan kata-kata seseorang itu, kata-kata, sebutan, pembicaraan, percakapan yang keluar dari lesannya mencerminkan keindahan. Jangan harap dia berperangai baik, dia mempunyai sifat pri kemanusiaan. Jangan harap selama dia tidak tersambung dengan Muhammad yang ada di dalam batinnya. Meskipun dia zikir Allah, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli zikir, meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang kiai, meskipun dia seorang alim, tetapi apabila dia hatinya tidak bertemu, tidak terhubung dengan Muhammad, maka kealiman seseorang tersebut akan tergolongkan dan sama alimnya dengan iblis, dengan setan, dengan jin. Alim tetapi tidak merubah perangainya menjadi lebih baik. Alim tetapi tidak merubah akhlaknya menjadi rahmatan lil alamin. Alim tetapi tetap sombong seperti halnya iblis. Jadi jangan heran orang yang mengatakan ilmu ini bisa menyampaikan ilmu itu. Lihat, saksikan hatinya itu tersambung kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada batin Muhammad, atau sesuatu yang lain daripada Muhammad. Allah menjadi sifat, menjadi asma, menjadi perbuatan yang duduknya, makomnya, segala sifat, segala asma, segala perbuatan Allah itu ada di dalam zahir daripada insan, zahir daripada manusia. Sedangkan Muhammad itu ada di dalam batin manusia. Batin manusia, Muhammad itulah menjadi batin daripada Rasulullah SAW. Dan Muhammad itulah menjadi batin daripada umat Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga Muhammad itu adalah sesuatu yang sulit kita akses di dalam diri kita. Karena untuk mengakses Muhammad, untuk mengakses Nur Muhammad, untuk mengakses Ahad, untuk mengakses Jamal dan Kamalnya Allah di dalam batin kita, kita diperlukan selalu untuk melihat diri kita, merenung, menghadapkan muka ke batin kita, introspeksi apa yang telah kita lakukan dan apa yang salah di dalam diri kita, sehingga apa yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita. Selama seseorang itu masih suka melihat di luar dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal Muhammad yang ada di dalam dirinya. Karena wajah Muhammad itu adalah wajah yang selalu tunduk, yaitu tidak menilai, tidak melihat, tidak menghukumi sesuatu di luar dirinya. Dia selalu melihat, selalu muraqabah, selalu mengintai setiap detak, setiap bersitan yang ada di dalam akalnya, ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam rasa dan pengerasanya. Wajah Muhammad itu adalah wajah yang tunduk, wajah yang tawaduk. Tawaduk selalu menundukkan kepalanya di dalam hatinya, selalu merendahkan hatinya.
tidak memposisikan dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Sifat tawadhu adalah yang merasakan dirinya lebih rendah dan orang lain, orang di luar dirinya lebih tinggi daripada dirinya. Jadi kalau kita ingin mengenal Muhammad, ingin mengenal batin kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan merendahkan diri, dengan sering introspeksi, memperbaiki diri, dan selalu merasa diri kita itu lebih hina, lebih rendah daripada orang lain, orang di luar diri kita. Dengan begitu, kenapa iblis itu tidak bisa mengakses Muhammad? Karena dia tidak bisa introspeksi, tidak bisa tawadhu, tidak bisa rendah hati. Hanya orang-orang yang bisa rendah hati, yang bisa menundukkan kepalanya ke dalam hatinya, yang bisa tawadhu, yang mampu mengenal batin daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Muhammad, yang disebut Nur Muhammad, yang disebut Ahad. Saya kira sudah paham ya apa yang disebut Allah dan apa yang disebut Muhammad. Seseorang yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal Muhammad adalah seperti alimnya iblis, yang alim, yang hafidh Quran, yang ahli ibadah, yang ahli zikir, tetapi dia tidak mengenal kelembutan, dia tidak mengenal keindahan, dia tidak mengenal kesucian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesucian, keindahan itu tidak muncul di dalam pribadi seseorang tersebut. Tetapi apabila kita mengenal Allah dan kita mengenal Muhammad, maka secara zahir kita mengetahui sifat asma dan af'al kita, dan secara batin kita mengetahui keindahan Allah, kesempurnaan Allah yang disebut Muhammad itu sendiri. Apabila kita menyebut Allah, maka sucikanlah, bersihkanlah sebutan tersebut agar tidak ada keburukan, tidak ada kesombongan, tidak ada keakuan yang nempel di dalam diri kita. Buah daripada diri kita belum suci, masih terkotori keakuan kita di saat kita menyebut asma Allah, maka sucikanlah dengan Muhammad, 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 atau sucikanlah dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di saat kita menyebut Allah, Allah, apabila ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang masih bisa mengotori diri kita karena berangkat dari kurang bersihnya niat kita atau kurang bersihnya hati kita, maka akan disucikan, dibersihkan dengan sholawat, dengan kita memuji asma atau nama Muhammad. Cukup sekian, semoga manfaat dan semoga kita semakin hari semakin bisa mengenal diri kita dan mendohirkan pribadi hakikat daripada sang diri di dalam kehidupan kita. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.